Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang laporan keuangan konsolidasi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Dosen pengampunya Pak Rudi, kan saya sendiri, Wedinda Puspita. Saya Yeni Putri Rahayu. Saya Yudi Catur Prakoso. Saya Yana Kaligobra. Saya Yustio Aziz Abdullah. Pengertian laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendalian, dan satu atau lebih anak perusahaan. Entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan, satu perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi diperoleh apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya, laporan keuangan konsolidasi tidak diperoleh apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali kontrol yang lebih, maka merupakan adalah badan usaha mandiri. Selanjutnya, manfaat laporan keuangan konsolidasi. Adapun manfaat laporan keuangan konsolidasi adalah yang pertama, dapat memberikan total sumber daya perusahaan hasil gabungan perusahaan kepada para pemegang saham, kreditor, dan penyedia dana lainnya. Yang kedua, dapat memberikan informasi teknik bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan entitas konsolidasi. Kewajiban penyusunan laporan keuangan konsolidasi muncul sejak terjadinya hubungan induk anak. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Pada tanggal akuisisi hanya neraca konsolidasi yang dapat disusun sebab laba rugi anak menjadi hak induk pada periode setelah akuisisi. Prosedur laporan keuangan konsolidasi. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi dijelaskan lebih terperinci lagi, yaitu 1. Mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 2. Memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. 3. Jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, atau seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian, diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. Kami akan membahas tentang metode ekuitas. Konsep dasar dari metode ekuitas pada dasarnya memandang investasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai sesuatu penyertaan modal, sehingga jika aktiva bersih anak perusahaan berubah karena kegiatan operasionalnya, secara otomatis akan menyebabkan perubahan pada nilai investasi induk perusahaan data. Kemudian metode harga perolehan. Pada metode biaya yang dipakai untuk mencatat investasi saham-saham anak perusahaan, maka hanya dividen atas saham-saham tersebut yang diakui sebagai pendapatan oleh induk perusahaan. Sebaliknya, laba atau rugi atas pemilikan modal hanya timbul apabila sebagian atau seluruh. Konsolidasi biasanya diperlakukan atau diperlukan untuk penyajian yang wajar posisi keuangan dan hasil-hasil operasi dari suatu perusahaan, baik itu perusahaan induk dan perusahaan anak. Laporan konsolidasi bukan merupakan penjumlahan, baik itu dari laporan keuangan perusahaan induk maupun perusahaan anak, tetapi laporan konsolidasi menunjukkan akun investasi pada perusahaan anak dan perusahaan induk, di mana akun tersebut mengeliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi karena akun tersebut akan mewakili aktiva bersih perusahaan. Demikian pembahasan yang telah kami jelaskan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.